Belajar merupakan proses mempelajari sesuatu, dimanapun dan kapanpun. Kita bisa mempelajari sesuatu dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau bahkan dari cara hidup seekor ikan. Salah satu ikan yang dapat kita ambil pelajarannya dalam video kali ini adalah ikan salmon. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari cara hidup ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang sanggup melawan arus, menempuh perjalanan yang jauh, serta melewati banyak rintangan untuk sampai pada tujuannya, yaitu memberikan tempat yang aman untuk anak-anaknya. Ikan salmon adalah jenis ikan dari famili Salmonidae, atau jenis ikan bersirip kipas. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Secara umum, salmon adalah spesies anadromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki siklus hidup yang unik dan penuh perjuangan. Kisah hidup ikan salmon bermula di daerah hulu sungai berair tawar. Perjuangan ikan salmon sudah dimulai saat mereka masih di dalam telur. Tidak semua telur salmon dapat menetas. Hanya setengah dari total keseluruhan telur saja yang dapat menetas dan menghasilkan salmon-salmon baru. Ikan-ikan salmon yang berhasil menetas akan memulai perjuangan hidup dari sungai dengan memakan plankton. Ikan-ikan ini akan menetap beberapa waktu hingga persediaan makanan yang ada habis. Setelah itu, ikan-ikan salmon akan melakukan migrasi secara besar-besaran dan menempuh jarak yang jauh, hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sampai menuju lautan lepas. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, ikan-ikan salmon remaja sampai di laut. Akan tetapi, tidak semua ikan salmon beruntung sampai di lautan. Selama perjalanan panjang dan penuh rintangan, beberapa ikan salmon banyak yang mati dan menjadi mangsa predator, seperti beruang dan anjing laut. Ikan salmon yang masih hidup akan tumbuh menjadi ikan salmon dewasa. Ikan salmon akan hidup di laut selama 5-7 tahun dan kemudian akan melakukan migrasi lagi untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka, yaitu sungai tempat mereka lahir. Untuk menemukan jalan pulang kembali ke sungai, menurut para ilmuwan, salmon menggunakan medan magnet bumi seperti kompas untuk navigasi mereka menuju sungai. Ikan salmon juga menggunakan penciumannya untuk mencari aliran sungai yang benar. Penciuman ikan salmon dibangun saat mereka mulai migrasi ke laut sebagai ikan muda. Sama seperti ketika ikan salmon melakukan perjalanan panjang untuk bermigrasi ke laut, perjalanan pulang ikan salmon untuk menuju sungai tidaklah sebentar,
banyak rintangan yang menghadang perjalanan menuju kampung halaman. Mereka harus berenang melawan arus, melompat mendaki air terjun, hingga menjadi mangsa bagi predator seperti beruang, bahkan manusia. Ikan salmon terkenal dengan dagingnya yang empuk dan harganya yang mahal. Selain itu, ikan salmon bisa dihidangkan dalam berbagai olahan makanan, salah satunya dalam keadaan mentah. Oleh karena itu, manusia tidak ketinggalan untuk menangkap ikan yang satu ini. Setelah menonton video sampai detik ini, tentunya saya berpikir, sebelum bisa dihidangkan di atas meja, ikan salmon melewati perjalanan hidup yang sangat panjang. Jika dihitung, perjalanan yang dilakukan oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 km lebih. Saking jauhnya, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh ikan salmon adalah migrasi terberat di dunia satwa. Satu hal lagi, selama melakukan perjalanan pulang menuju sungai, ikan salmon tidak makan apa-apa alias berpuasa. Cadangan lemak yang ada di tubuhnya merupakan sumber energi hingga sampai ke perairan tawar atau sungai. Pada tahap ini, banyak ikan salmon yang mati karena terluka, kehabisan energi, ataupun dimangsa predator, hingga pada akhirnya hanya sedikit yang berhasil sampai ke hulu sungai. Sesampainya di hulu sungai, tempat telur akan dibuahi dan menetas, dalam keadaan lelah, ikan salmon menggali dasar sungai dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Pada lubang itu nantinya akan diletakkan telur-telur salmon yang jumlahnya mencapai 8.000 butir telur dan kemudian dibuahi oleh sperma ikan salmon jantan. Setelah selesai melakukan pembuahan, ikan salmon jantan dan betina menutup kembali sarang tersebut dengan pasir dan kerikil sungai. Kedua induk ikan salmon akan tinggal beberapa hari di sekitar sarang untuk menjaga telur-telurnya hingga akhirnya mati kehabisan energi. Setelah kurang lebih 1 bulan, telur ikan salmon akhirnya menetas. Namun, tidak dari semua telur yang ada berhasil menetas. Ikan salmon yang berhasil menetas akan memakan plankton dan menetap beberapa saat sampai persediaan makanan yang ada habis. Dan kemudian meneruskan perjuangan yang telah induk mereka lakukan sebelumnya, yaitu menuju lautan lepas. Demikian siklus hidup dan perjuangan ikan salmon, menempuh perjalanan yang panjang dengan resiko yang sangat besar dan berkorban demi kelangsungan populasinya di masa yang akan datang. Sekian video dari Red Panda kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Red Panda berikutnya.